Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Saya sendiri bernama Rustam dan kawan saya bernama Fernando ingin memaparkan sebuah judul yang berjudul penyelesaian sengketa menurut hukum adat. Jadi penyelesaian sengketa menurut hukum adat di Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya yang sangat luas, memiliki berbagai cara tradisional dalam menyelesaikan sengketa. Salah satu cara masih banyak diterapkan di berbagai daerah adalah penyelesaian sengketa menurut hukum adat. Hukum adat adalah aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat adat yang bersifat tidak tertulis, tapi diakui dan ditaati oleh komunitas setempat. Jadi pertanyaannya adalah tahapan penyelesaian sengketa adat. Di sini dijelaskan ada 6. Yang pertama, mediasi oleh tokoh adat. Penyelesaian sengketa menurut hukum adat biasanya dimulai dengan mediasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat seperti kepala desa, ketua adat, atau ketua masyarakat yang dihormati. Tokoh adat ini bertindak sebagai penengah yang netral dan dihormati oleh pihak-pihak yang bersengketa. Yang kedua dari jawab tadi ialah musyawarah. Setelah mediasi, para pihak yang bersengketa akan diajak untuk bermusyawarah bersama. Musyawarah ini dilakukan dengan prinsip mufakat dan kekeluargaan. Semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keluhannya. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Yang ketiga ialah penilaian bukti dan kesaksian. Tokoh adat akan mengumpulkan dan menilai bukti-bukti serta mendengarkan kesaksian dari para pihak yang bersengketa. Proses ini dilakukan secara terbuka dan transparan agar semua pihak merasa diperlukan dengan adil. Yang keempat, keputusan tokoh adat berdasarkan hasil musyawarah dan penilaian bukti, tokoh adat akan memberikan keputusan. Keputusan ini biasanya bersifat final dan mengikat, serta harus dihormati dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Keputusan tokoh adat didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk memulihkan harmoni dalam masyarakat. Yang kelima, pelaksanaan keputusan. Keputusan yang telah diambil oleh tokoh adat harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jika ada pihak yang tidak memenuhi keputusan, maka sanksi adat dapat dikenakan. Sanksi adat ini bisa berupa denda, hukum sosial, atau bentuk sanksi lainnya yang sesuai dengan adat setempat. Yang keenam, rekonsiliasi. Setelah keputusan dijalankan, tokoh adat akan mendorong terjadinya rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Rekonsiliasi ini penting untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan menjaga kehormatan dalam bermasyarakat. Itulah penyelesaian sengketa ada 6. Selanjutnya, keunggulan penyelesaian sengketa adat. Penyelesaian sengketa menurut hukum adat memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, prosesnya lebih cepat dan sederhana dibandingkan dengan proses di pengadilan formal. Kedua, keputusan yang diambil lebih diterima oleh masyarakat karena berdasarkan pada norma dan nilai-nilai lokal. Yang ketiga, penyelesaian sengketa adat lebih menekankan pada restorasi hubungan dan harmonisasi, bukan hanya aspek hukumnya. Sekian dari tantangan dan masa depan. Namun, penyelesaian sengketa dapat juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal harmonisasi dengan hukum nasional dan internasional.
ada kalanya keputusan adat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengintegrasikan hukum adat dengan sistem hukum nasional tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal yang luhur. Di masa depan, peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa di Indonesia diharapkan tetap kuat dan semakin diakui dalam sistem hukum nasional. Pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat akan memperkaya sistem hukum Indonesia dan memperkuat koherensi sosial dalam masyarakat yang beragam ini. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Lebih kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.